Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, peserta Latsar Salam. CPNS tahun 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya Maulana Faisal Suryawan. Mungkin teman-teman yang lain bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sulfadli dari Kantor Pencarian Pertolongan Palu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Akram, asal Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Kendari. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Nah, di sini kita akan bahas, dalam podcast ini kita akan bahas ASN yang beraneka. Jadi untuk jadi ASN yang berintegritas memang pada dasarnya harus memiliki karakter yang beraneka. Nah, sebelum kita jadi ASN, pada saat proses latsar atau prajabatan, kita diajari persoalan aneka. Nah, apa itu aneka? Pertama, akuntabilitas. 2, nasionalisme. 3, etika publik. 4, komitmen mutu. 5, anti korupsi. Begitu kan teman-teman? Oke. Ya. Mungkin di sini saya jelaskan terlebih dahulu apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kita sebagai ASN kita harus mempertanggungjawabkan atau mengerjakan pekerjaan sesuai foksi kita masing-masing, sesuai jabatan masing-masing. Kemudian dilaporkan kepada pimpinan untuk dievaluasi. Mungkin seperti itu akuntabilitas. Dan bagi teman-teman, Sulfadli mungkin bisa jelaskan apa itu nasionalisme. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk nasionalisme lebih kepada pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan, khususnya mengamalkan makna-makna dari sila, maksud saya dari Pancasila. Seperti sila pertama, nilai yang mengandung adanya pengakuan dan keyakinan terhadap bangsa, terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Mungkin implementasinya sebagai PNS atau ASN, kita dituntut untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, untuk sila kedua, mengandung makna adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral, hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Untuk sila ketiga, mengandung makna usaha agar kita bersatu dalam kedaulatan rakyat. Nanti untuk implementasi masing-masing sila kita bahas di belakang ya. Bagaimana rekan-rekan? Boleh. Ya. Oke, saya lanjut untuk sila keempat, makna yang terkandung adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi di sini kita lebih ditekankan untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat tanpa mengambil, maksudnya agar keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Dan terakhir untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bunyinya seperti itu. Adapun maknanya yaitu kesadaran kita untuk selalu berlaku adil kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan kita sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah. Demikian dari saya, Pak Moderator. Baik, itulah tadi Sulfadli menjelaskan persoalan nasionalisme luar biasa. Mudah-mudahan yang dijelaskan bisa melekat dalam hati. Kemudian lanjut, apa itu etika publik? Mungkin Saudara Akram bisa jelaskan apa itu etika publik? Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator.
eh, publik bagaimana tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk dan benar, dan bagaimana juga sikap dan perilaku, bagaimana juga tindakan dan keputusan kita untuk mengarahkan kebijakan publik. Dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik, bagaimana kita memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Bagaimana kita setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan bagaimana mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Demikian. Baik, ya, terima kasih penjelasannya Muhammad Akram. Saya rasa ini menarik pembahasan ini. Nah, lanjut lagi komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu menurut Saudara Sulfadli? Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Untuk penjelasan komitmen mutu yang saya sudah baca, yaitu mengandung pengertian tentang standar penjaminan pada setiap organisasi, mengingat visi dan arah yang dituju berbeda. Namun nilai-nilai yang terdapat pada komitmen mutu itu pertama meliputi efektif, harus efisien, program yang telah disepakati bersama. Khususnya untuk poin efektif untuk komitmen mutu, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik itu menyangkut jumlah ataupun hasil yang telah kita kerjakan. Untuk poin efisien atau tepat guna, bisa mengandung pengertian yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan, misalnya pemborosan anggaran atau banyaknya anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk komitmen poin inovatif yaitu perubahan yang kita harus ciptakan sehingga mencapai keadaan yang lebih baik. Nah, itu untuk poin inovatif. Yang terakhir untuk berorientasi mutu yang ada sangkut pautnya dengan komitmen mutu, yaitu program yang dilakukan itu sudah diarahkan dan harus sudah mencapai standar yang telah ditetapkan atau mengandung kualitas yang lebih baik. Demikian Pak Moderator dari Baik, saya terima kasih. untuk komitmen mutu. Terima kasih penjelasannya. Nah, saya rasa pembahasan ini sangat menarik. Mulai dari pertama tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Ini saya rasa sangat menarik karena ini sangat berbeda sekali dari pandangan-pandangan masyarakat tentang ASN yang ada hari ini. Apalagi yang selanjutnya, ini paling menarik dibahas karena ini bahkan dari anak SMP sudah pintar bahas-bahas ini karena sekarang era digital sudah berkembang di mana masyarakat sangat mudah mendapatkan informasi atau berita-berita. Nah, selanjutnya Ya, betul. persoalan anti korupsi. Ini sangat menarik. Mungkin Saudara Akram bisa jelaskan seperti apa anti korupsi itu. Baik, terima kasih Pak Moderator. Langsung saja, anti korupsi itu, di mana anti korupsi itu pada dasarnya bagaimana dari Indonesia sendiri itu sudah banyak terjadi seperti dari mengambil hak-hak rakyat, bagaimana waktu kita, korupsi waktu, bagaimana itu suatu korporasi yang dapat merugikan diri kita sendiri, bahkan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan dampak yang ditimbulkan itu apabila korupsi mengambil hak seorang rakyat itu, di mana juga perekonomian negara juga itu berdampak besar dan dapat merugikan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Bagaimana kejujuran kita juga, kepedulian kita
dan kemandirian kita. Bagaimana mandiri kita berdiri di atas kaki kita sendiri, artinya itu tidak banyak bergantung kepada orang lain. Mulai dari itu korupsi itu bisa terjadi. Eh, dari nilai-nilai anti korupsi itu ada banyak ya, dari kesederhanaan, bagaimana gaya hidup kita yang sederhana eh, harus dibiasakan untuk tidak hidup boros, karena dari boros itu bisa menimbulkan korupsi dari waktu maupun dari, kalau bisa disebut, uang. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Moderator. Jadi baik, sangat menarik pembahasannya persoalan korupsi. Jadi korupsi itu bukan hanya berbicara materi, ada namanya korupsi waktu. Jadi itulah tadi pembahasan apa itu aneka. Baik, sebelumnya saya bertanya lagi, Saudara Sulfadli lamar jabatan apa di instansinya? Siap, siap Mualim 1 Ya. di kapal kelas 2. Baik, mungkin Saudara Sulfadli bisa jelaskan apa ya? Mungkin Saudara Sulfadli bisa jelaskan seperti apa pengaplikasian aneka pada jabatannya. Karena tadi kita sudah bahas aneka seperti apa ya. Selanjutnya mungkin supaya kita semua bisa tahu bahwa jabatan sebagai mualim 1 penerapan anekanya seperti ini, seperti ini. Mungkin seperti itu Pak Sulfadli. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Moderator, khususnya untuk tugas sebagai Mualim 1. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu kalau tugas Mualim 1 itu mencakup yang pertama di perawatan kapal, yang kedua mempersiapkan kapal itu untuk selalu siap, membantu persiapan pelayaran pada saat operasi SAR, sebagai wakil dari nakoda. Jadi untuk stabilitas, jadi saya hanya mengerjakan sesuai apa yang saya kerjakan, sesuai dengan tupoksi saya, kewajiban saya, ataukah ada perintah-perintah langsung nahkoda, itu juga termasuk, kemudian saya laksanakan dengan baik, itu juga termasuk bentuk pertanggungjawaban saya dalam melaksanakan poin dari aneka. Contohnya saya sebagai pemimpin khususnya untuk perawatan dek, saya harus membawa orang-orang atau kru dek untuk melaksanakan pekerjaan setiap hari atau sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Untuk nasionalisme, ya dalam melaksanakan tugas sebagai Mualim 1, saya harus mengecek misalnya naik tidaknya bendera merah putih, karena itu juga sebagai aturan kita sebagai bentuk nasionalisme kita untuk bangsa dan negara. Yang kedua untuk etika publik, ya saya harus bertindak lebih sopan kepada masyarakat ataupun sesama rekan kerja. Untuk komitmen mutu, saya harus tetap membuat standar jaminan bahwa apa yang telah saya kerjakan ini telah sesuai dengan visi atau misi dari kantor atau yang kita telah sepakati bersama di kapal. Salah satu contohnya Terakhir, seperti untuk anti apa korupsi, itu? Ya, yang bagaimana itu? Untuk yang komitmen mutu. Ya, salah satu contohnya seperti apa itu di kapal, Pak Sulfadli? Baik, saya di kapal sebagai Mualim 1 biasanya telah membuat jadwal untuk pekerjaan harian untuk perawatan kapal. Jadi jadwal yang saya buat itu sudah termasuk komitmen, istilahnya
apa lagi namanya, istilahnya visi atau arah. Jadi tidak ada lagi besok baru bertanya kita mau mengerjakan apa yang harus dikerjakan, apa yang ini, jadi apa yang Oh, kurang. Jadi target saya ya, sudah membuat target. data. Planning, Ya target. betul. Saya sudah mempunyai rencana. Jadi tidak ada waktu yang terbuang percuma. Begitu, Bapak Moderator. Siap. Mungkin bisa dilanjut anti korupsinya. Terakhir untuk anti korupsi, ya untuk implementasi saya sebagai Malim 1 untuk anti korupsi ya, saya datang tepat waktu, saya berusaha untuk jujur baik untuk atasan atau mungkin yang setingkat di bawah saya, peduli terhadap rekan-rekan kerja juga, termasuk sebagai poin-poin di sini nilai-nilai pemberantasan anti korupsi. Demikian yang bisa saya jelaskan buat moderator. Baik, terima kasih Saudara Sulfadli sudah menjelaskan kepada kita seperti apa penerapan nilai-nilai aneka pada jabatan Mualim 1 di kapal. Karena kita sebelumnya tidak tahu seperti apa sebenarnya pengaplikasian orang di kapal. Karena yang banyak juga masyarakat buat bicara-bicara bahwa ada ASN ini keluyuran pada jam kerja, padahal sebenarnya memang dia kerjanya di luar, bukan dalam kantor, kan seperti itu. Ya. Itu juga orang lapangan maksudnya begitu ya? Ya, orang lapangan. Seperti di Basarnas kan orang-orang lapangan, hanya sebagian kecil yang orang-orang standby di kantor, seperti itu. Jadi selanjutnya Saudara Akram, formasinya sebagai apa? Baik, terima kasih. Informasi saya Pemula di kantor Sarkendari. Formula. Ya, ini sangat menarik juga ini persoalan pembahasan anekanya karena dia banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dia selalu keluar dari kantor untuk melaksanakan operasi SAR. Mungkin bisa dijelaskan Saudara Akram bagaimana itu aneka penerapannya terkhusus buat Saudara Akram. Ya, mungkin waktunya bisa cukup 2 menit saja ya untuk menjelaskan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Pak Moderator. Baik, bagaimana penerapan akuntabilitas di dalam pekerjaan kita atau saya sebagai rescuer, di mana akuntabilitas, bagaimana kepemimpinan kami, bagaimana saat mengikuti operasi itu, karena kami sebagai rescuer selalu mengikuti operasi di mana di saat masyarakat terkena musibah, membutuhkan pertolongan, bagaimana kita turun langsung dan bagaimana sikap kita sebagai memimpin, memberikan contoh yang baik kepada orang lain, dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan tersebut. Bagaimana juga nasionalisme, sikap kita dalam menghargai para perjuangan yang mendahului kita, selalu mengikuti upacara yang dilakukan oleh kantor. Masuk di etika publik, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada publik secara jujur, tanggap, tepat, dan akurat. Dan bagaimana juga mengutamakan pencapaian hasil agar masyarakat juga mempunyai rasa kepuasan dalam mungkin agar masyarakat bisa puas atas kinerja yang kami berikan. Bagaimana komitmen mutu kami berinovasi di mana
eh, karena kami juga harus kuat, masih banyak seperti pendidikan yang harus kita lalui, seperti Diklat-diklat. mengikuti kegiatan balai diklat. Ya betul. Itu harus kita ikuti agar motivasi kita bisa terus bertambah, agar kami menjalani pelayanan di masyarakat itu bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Anti korupsi, bagaimana kejujuran kita dalam menjalani suatu pekerjaan, dan juga bagaimana kesederhanaan kita hidup sederhana dan tidak boros. Bagaimana keadilan juga, tidak berat sebelah dan tidak memihak di dalam suatu pekerjaan. Itu saja. Demikian Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman kelompok. Mungkin cukup saja diskusi kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan penonton di YouTube nantinya bisa paham bagaimana sih sebenarnya ASN yang berneka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.